pesan saya, kalau membuat sesuatu yang baru, jangan cuma sekedar baru, tapi juga harus betul-betul. Halo petani milenial, bersama kami Sekolah Tani Fitotek Agri. Saat ini kita berada di Nursery Pak Greg Hambali di Baranang Siang, Bogor. Kita akan berdiskusi mengenai bagaimana dedikasi Pak Greg Hambali dari usia muda hingga saat ini. Nama Pak Greg Hambali mungkin sudah tidak asing lagi di dunia tanaman hias. Beliau merupakan inovator utama dalam membangun industri tanaman hias aglonema melalui varietas-varietas baru yang dihasilkan. Hasil karya beliau tidak hanya dirasakan dalam skala nasional, namun lebih luas hingga skala global. Saat ini kita bersama Pak Greg Hambali. Selamat siang Pak Greg, apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Mari simak hasil diskusi kami. Pernah menghitung nggak Pak Greg? Ada berapa total banyak varietas yang sudah Pak Greg hasilkan? Yang jelas, kalau kemudian di sini persilangan yang dilakukan itu kan sudah jumlahnya ribuan. Cuma kan yang jadi tentu tidak sampai seperempatnya. Nah, dari yang kemudian terjadi itu tentulah tidak sampai separuhnya yang jumlah yang maksudnya penampilannya bagus. Nah, kalau memang di total jelas lebih dari 100 yang kemudian itu kami buat. Cuma yang bertahan di pasar atau maksudnya yang tetap betul ditanam orang karena di sini katakan keindahannya ataupun juga di sini penampilan keseluruhan yang membuat orang tetap kemudian ingin memiliki karena penampilan yang khusus itu. Ya mungkin bisa di bawah 100. Di bawah 100. Ya. Dari sekian banyak tersebut, ada nggak tanaman aglonema yang paling berkesan menurut kamu? Sebetulnya tiap varietas atau tiap kemudian itu di sini jenis yang dihasilkan itu memiliki keistimewaan sendiri. Tapi yang jelas kemudian kelompok-kelompok seperti misalnya turunan-turunan dari di sini aglonema filipinense yang silangannya di sini sering dikenal dengan nama lipstick putih, itu kan jelas kemudian di sini meliputi di sini ada Lotus Delight, Jayanti, Minion. Itu merupakan kelompok tanaman yang memang disukai orang karena ukurannya mini. Tapi selain itu ada tentu silangan-silangan yang melibatkan tipe-tipe lain atau jenis-jenis lain yang berasal dari Filipina yang kemudian itu sangat diminati orang karena penampilannya yang unik. Misalnya Golden Hope. Sudah itu juga selain itu masih ada tipe-tipe yang lebih awal lagi dibuatnya seperti misalnya Pride of Sumatra, kemudian itu kan ini Tiara, kemudian itu Biduri, dan kemudian itu juga kelompok-kelompok seperti misalnya di sini Kresna, sudah gitu di sini ada lagi kemudian di sini apa itu Harlequin ya. Itu tetap kemudian itu karena di sini penampilannya yang khusus tetap kemudian itu disukai orang dan kemudian itu masih dipelihara. Dan kemudian itu tentunya Dona Carmen meskipun itu jenis yang sudah awal sekali dibikin, tapi itu tetap juga diminati orang karena kemudian kan kalau dirawat dengan bagus penampilannya juga tetap saja menarik hati. Dan aglonema Dona Carmen merupakan salah satu aglonema yang relatif tahan banting dan kemudian itu banyak disukai orang karena bisa ditanam sebagai pelengkap taman.
bagaimana bisa menghasilkan begitu banyak varietas yang begitu fenomenal, sedangkan seperti di Thailand dengan jumlah pemulia yang lebih banyak, tapi hasilnya tidak sebanyak yang ada di Pagrek. Ya. Pertama tentunya kemudian karena saya sendiri kan katakan mencari secara aktif bahan-bahan tanaman yang bisa dijadikan indukan, terutama indukan betina dari berbagai tempat di Asia Tenggara. Seperti misalnya dari Filipina sendiri, jadi saya sendiri berapa kali pergi ke Filipina untuk cari indukan, dan kemudian itu pernah satu kali pergi dengan kemudian itu di sini ditemani oleh Hector, salah seorang kemudian itu staff security dalam soal latihan tembak menembak yang kemudian itu katakan dipinjamkan untuk mengawal saya selama perjalanan ke pulau-pulau Panay, Negros, kemudian itu juga dan tempat-tempat lain di Pulau Luzon untuk cari aglonema yang memang di sini saya pikir memiliki peranan yang penting untuk persilangan selanjutnya. Nah itu jadi karena itu dengan bahan yang demikian banyak dan kemudian itu juga komitmen yang kemudian di sini penuh, tentulah kemudian itu bisa lebih banyak lagi yang dihasilkan dibandingkan orang yang cuma di sini menyilang cuma untuk sekedar iseng. Dan kemudian itu juga karena memang saya sendiri juga banyak bepergian juga ke daerah-daerah seperti misalnya Sabah, Sarawak, kemudian itu juga Semenanjung dan juga di sini Thailand sendiri untuk cari aglonema. Jelaslah kemudian itu ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan mengapa lebih banyak silangan yang saya bikin dibandingkan kemudian yang dibikin oleh orang-orang di Thailand. Sampai itu juga kemudian aglonema rotundum yang merupakan jenis yang penting untuk di sini persilangan dengan aglonema lain itu kan sendiri saya akses melalui kemudian itu di sini berbagai cara ke tempat-tempat di mana tanaman ini ditumbuhkan, dan kontak yang kemudian saya lakukan dengan supplier yang di lapangan tentu membuat kemudian itu di sini banyak varian-varian yang istimewa yang bisa saya dapatkan untuk diikut sertakan dalam program persilangan yang diadakan. Sejak kapan Pak Greg menyadari bahwa aglonema ini menjadi salah satu tanaman untuk tumpuan florikultural secara nasional, Pak Greg? Ya, pertama kemudian itu kan silangan-silangan aglonema yang tidak melibatkan rotundum itu sudah lama dikenal di Florida dan kemudian itu juga di tentunya di Asia Tenggara, termasuk di sini Filipina sendiri dan kemudian itu Thailand dan sedikit di Indonesia. Nah ini kemudian itu merupakan kemudian itu satu pertanda bahwa tanaman ini memang memiliki tentu di sini katakan karakter yang memungkinkan dia jadi tanaman yang sifatnya di sini universal. Dan kemudian itu karena memang saya pikir warna di sini yang ditimbuhkan dari hasil persilangan itu kurang di sini mencukupi, saya pikir tentu kalau kita gunakan rotundum yang sudah terbukti dalam persilangan sebelumnya itu dengan misalnya dengan di sini katakan Comitatum tricolor dari Filipina terbuktikan itu ada hasil yang kemudian disebut di sini Raja Sumatra dan Carmen, dan di Thailand ada yang disebut red gold. Itu mau silangan dengan rotundum ini akhirnya akan tentu menghasilkan varian-varian yang berwarna lebih bagus lagi, dan itu ternyata sesudah di sini dikerjakan silangan-silangan yang memang di sini perlu ditingkatkan warnanya dengan rotundum, itu ternyata terbukti bahwa rotundum sebagai di sini indukan, terutama sebagai jenis sebagai indukan jantan, itu sangat berperan dalam kemudian itu di sini memunculkan varian-varian yang lebih cantik dan lebih disukai orang, dan karena itu aglonema jadi lebih banyak ditanam orang karena di sini variasi yang begitu memukau. Oke. Dulu waktu awal mengembangkan aglonema ini pernah membayangin nggak Pak Greg bakalan menjadi sebesar ini? Waktu itu saya pikir kemudian
tentulah saya pikir saatnya tanaman yang lain, kemudian aglonema nanti bisa juga memiliki tempat tersendiri di samping tanaman-tanaman hias yang lain. Bahwa kemudian di sini aglonema akhirnya kemudian itu mendominasi pasar tanaman aroid itu saya kira sebagai akibat yang wajar dari satu perkembangan tanaman yang tentunya dinilai oleh banyak orang memiliki karakter yang memang sifatnya lebih cocok untuk kebanyakan secara komersial. Apa sih solusi Pak Greg? Apa solusi Pak Greg biar bisa menghasilkan begitu banyak varietas baru? Nomor satu tentu kita harus memiliki indukan yang memang bagus sebagai jantan ataupun betina. Nah, selebihnya adalah kemudian di sini ketekunan kita untuk mencoba berkali-kali dengan kemudian di sini berbagai tipe varian yang berbeda dari indukan-indukan yang kita pilih sebagai tadi tetua betina ataupun jantan. Yang terakhir nih Pak Greg, pesan buat generasi milenial yang tertarik untuk menekuni bidang yang saat ini Pak Greg gelutin. Yang penting jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan kemudian itu juga lebih banyak lagi di sini mencoba melihat kemudian itu di sini proses-proses yang menyangkut katakan kesiapan bunga untuk digunakan sebagai betina. Di samping tentunya kemudian kita juga mencari kemudian di sini indukan yang jantan yang kemudian itu berkualitas. Dan arti jadi kita harus betul menyiapkan di sini indukan-indukan yang berkualitas untuk dapatkan di sini tentunya varian atau silangan yang memang bermutu. Nah, jadi pesan saya, kalau membuat sesuatu yang baru jangan cuma sekedar baru, tapi juga harus betul-betul di sini hasilnya itu sangat memukau atau sangat indah untuk dipandang, sehingga pada saat nanti pasar sudah katakan jenuh karena kemudian itu sudah terlalu banyak jenis tanaman yang di sini ada di pasaran, tetap saja yang cantik atau yang bagus itu dipelihara orang meskipun harganya sudah katakan di sini seperti juga layaknya tanaman hias yang lain. Nah, jadi nomor satu kita harus membantu upayakan untuk dapatkan yang baru dan yang lebih menarik atau lebih cantik dibandingkan yang sudah ada. Terima kasih Pak Greg atas waktu dan ilmunya Pak Greg. Bertani itu keren, mari bangun peradaban melalui pertanian, memajukan pertanian dengan teknologi. Salam Fitotek Agri.